Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang data dan jenis data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rayanti, nomor stambuk 2017-61029. Oke, langsung saja materi yang akan saya jelaskan yaitu data dan jenis data. Oke, pengertian data. Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana, data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang memberikan gambaran luas suatu keadaan. Jadi data bisa dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu dapat dibagi berdasarkan yang pertama sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Yang pertama, menurut sifatnya terbagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak terbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Contohnya kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, atau observasi. Contohnya tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Yang kedua, menurut cara memperolehnya terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dimana didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang, organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya data hasil wawancara langsung. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang dimana dapat diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Contohnya data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Yang berikutnya, menurut waktu pengumpulannya terbagi dua macam, yaitu data cross section dan data berkala. Data cross section adalah data yang diambil pada periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di mana waktu lain jika ingin melakukan perbandingan, di waktu lain ingin melakukan perbandingan. Contohnya dalam sebuah desa ada 100 kakak dengan parameter tertentu, 30%-nya dikategorikan sebagai keluarga miskin. Nah, 30%-nya itu adalah data yang dihasilkan dari data karena hanya mencakup titik waktu itu saja. Yang berikut data berkala. Data berkala adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Contohnya seperti hasil pertanian setiap bulan selama di tahun 2019. Menurut data sumbernya, yang terakhir menurut data berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama, data internal adalah data
di mana memperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukan penelitian. Contohnya kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan. Yang kedua, data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja kita. Contohnya penjualan produk perusahaan lain. Oke, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.